Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita update lagi guys ya. Dari KPU begitu. Nampaknya KPU agak error begitu kan ya. Ini dari Pilpres ya, hitungan suara DKI Jakarta. Ini tetap ya di DKI Jakarta, di kota Jakarta Barat. Sekarang di Jakarta Barat yang tadi di Jakarta Timur begitu kan ya. Di Cengkareng, terus kemudian Cengkareng Timur di PS 132. Ini ada sesuatu yang aneh. Mengapa saya katakan sesuatu yang aneh? Dari angka DPT 295, terus kemudian total dari jumlah pengguna hak pilih 299 begitu kan ya. Suara yang sah Anies Baswedan mendapatkan 51, terus kemudian Prabowo Gibran mendapatkan 317 ya. Terus kemudian Pak Ganjar mendapatkan 27. Mari kita cek hasil si satunya begitu kan. Apakah benar? Kita lihat saja. Ternyata di sini Anies Baswedan mendapatkan 61 ya. Terus kemudian Prabowo mendapatkan 117. Sedangkan Pak Ganjar mendapatkan 29. Ini yang benar gimana coba bayangkan. Sedangkan dari data yang ada selama ini Anies Baswedan dapat 51 begitu kan. Seharusnya kan 61. Pak Prabowo mendapatkan 311, di sini kok dapat 117. Ini kan berubah begitu kan ya. Artinya naik 100 begitu kan ya. Kenapa kalau Anies Baswedan kurang 100, terus kemudian kalau Pak Ganjar nambah 100, kalau Pak Prabowo nambah 100 begitu kan. Ini kan aneh begitu kan di situ begitu. Sedangkan Pak Ganjar 27 benar memang ya, dapat 27 dikurang Pak Ganjar dikurangi dikurangi 2 begitu kan. Jadi di mana yang salah begitu kan? Apakah ini salah ketik atau yang jelas gimana begitu kan? Jadi artinya apa? Kesalahan data seperti ini kan harus direvisi oleh KPU. Masih banyak data-data yang kemudian yang harus direvisi ini begitu kan. Artinya masyarakat harus benar-benar mengawasi, karena kalau tidak diawasi bisa saja ini ada keteledoran dari KPU begitu kan. Maka masyarakat harus berhati-hati, berbondong-bondong di situ begitu kan ya. Kita cek bersama-sama di situ begitu kan ya. Sekarang sudah yang banyak rawan itu di Jakarta begitu kan. Di Jakarta Barat, Cengkareng ya, Cengkareng Timur TPS 132. Kita cek ya, silahkan teman-teman cek kalau masih kurang percaya di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mengecek ya, kapanpun itu bisa dicek di situ. Artinya siapa yang mesti disalahkan? Nah, itu menjadi pertanyaan penting. Ya, justru ya karena KPU ini harus merevisi ulang begitu kan hal seperti ini biar biar direvisi begitu kan, biar diganti di situ. Jadi ini kan mungkin ya dari data-data yang ada mungkin orang tidak akan mengganti karena mungkin dikunci dan sebagainya. Bagaimana di desa begitu kan? Ini bayangkan di daerah di kota-kota besar saja sudah seperti ini begitu. Apalagi begitu di desa begitu kan. Ya di desa kalau sudah selesai ya selesai mereka. Yang penting calegnya sudah tercoblos dan sebagainya begitu. Artinya masyarakat hari ini benar-benar harus memahami betul begitu dalam situasi politik, jangan diam begitu kan. Ini kan diungkapkan akhir-akhir ini begitu. Lihat saja ini, bayangkan ada sesuatu yang aneh begitu. Kenapa kalau Anies Baswedan itu berkurang 100, kalau Prabowo dia itu malah nambah 100 begitu, bahkan ribuan. Ini kan gimana logikanya begitu kan ya. Silakan teman-teman cek ya biar biar mengetahui di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ini benar biar kehati-hatian oleh kita begitu kan ya. Biar ada biar ada keadilan begitu kan ya untuk bisa melanjutkan hal-hal sedemikian rupa yang terjadi selama ini. Karena begitu banyak demo-demo yang terjadi begitu kan ya. Ya katanya sih satu sisi menolak terkait dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada ya. Lihat saja kok Anies Baswedan ini berkurang begitu kan ya. Yang awalnya 61 malah jadi 51. Terus kemudian Prabowo 117 malah dapatnya 317 begitu kan. Jadi
saya kira ini benar-benar harus dikontrol betul begitu kan ya terkait dengan situasi politik hari ini karena kita itu kan tidak menentu begitu kan apakah kita tetap ya harus menerima dengan kenyataan seperti ini apakah ingin tetap mengawal KPU ini begitu kan mari kita kawal pemilu ini agar apa agar menjadi demokrasi yang baik. Nah itu poin penting bagi kita begitu kan mari kita cek ya dari hasil DPR begitu kan ya. Hasil DPR yang kemudian menjadi catatan penting di sini adalah PDIP itu 16% begitu kan ya, sudah menjadi apa namanya menjadi angka yang fantastis di situ begitu karena saya kira PDIP ini sangat menjadi krusial begitu kan. Coba cek ya di Aceh misalnya. Ini banyak sekali kalau kita melihat di Aceh itu ya Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang menduduki di situ begitu kan. Sangat tinggi PKB begitu kan ya. Di Aceh ya di apa namanya Aceh sangat mendominan di situ begitu kan. Coba lihat di Jawa Timur misalnya ya. Ini update DPRD begitu kan ya. DPR RI maaf, DPR RI begitu kan ya. Terus kemudian ya PKB sangat menjadi dominan di Jawa Timur begitu kan ya. Angkanya sangat menjadi fantastis di situ begitu kan. Artinya ya bersainglah dengan apa namanya dengan PDIP. Tapi kalau kita melihat dengan secara langsung begitu kan ya, melihat secara langsung dari data-data yang ada selama ini wah ini menjadi tingkat kemenangan bagi PDIP dan sebagainya begitu. Artinya ya masyarakat harus benar-benar mewaspadai ini semua begitu kan agar apa agar apa namanya agar melihat dengan situasi yang selama ini ada begitu kan. Artinya ya kita perlu dengan kehati-hatian juga begitu kan ya. Update hari ini yaitu pertanggal 19 Februari 2024 ya. Memang sudah mencapai 57% ya, 57% nampaknya apa namanya ketinggalan dari Anies Baswedan itu hampir 2 juta begitu kan ya. Tapi kita lihat saja ini versi KPU. Kalau versi dari internal sendiri ya pribadi begitu kan ya, bukan tidak mungkin mereka akan menang dan sebagainya begitu. Jadi melihat dengan situasi ini ya silahkan teman-teman bisa dicek di situ begitu kan ya mari kawal ya bersama-sama takut suara-suara kita itu hilang begitu kan ya takut suara-suara itu tidak sesuai takut suara-suara orang itu bertambah di situ begitu kan karena yang bisa mengendalikan sistem itu adalah mereka begitu. Jadi sangat-sangat apa namanya sangat dramatisir begitu kan ya Pilpres ini apalagi di tahun 2029 pasti mereka ya turun-temurun begitu yang bisa mengendalikan seperti ini. Saya kira mari kita bersama-sama kawal pemilu ini dengan seadil-adilnya begitu ya. Oke, yang mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.